Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Pada kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai bagaimana cara menghitung manajemen laba. Yuk saksikan, jangan di-skip agar kalian mudah memahami dan cepat menyelesaikan studi kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya agar kalian menerima notifikasi terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk rumus manajemen laba menggunakan modified John model dengan formula sebagai berikut. TAT sama dengan NIT min CFO. Itu untuk persamaan pertama, berarti kita harus mencari total akrual, mana TAT itu adalah total akrual pada periode T, NIT itu adalah laba bersih pada periode T, dan CFO itu adalah arus kas operasi pada periode T. Selanjutnya, total akrual tadi diestimasi dalam persamaan regresi. Persamaan regresinya itu berarti harus mencari TAT dibagi dengan AIT min 1. Maksudnya itu saumpama TAIT tahun 2019 berarti AIT-nya itu berarti total asetnya itu berarti total aset 2018 sama dengan alfa 1 dikalikan dengan 1 per AIT min 1 ditambah dengan beta 1 dikalikan dengan beta 1 dari perubahan ref itu adalah pendapatan usaha periode T dibagi dengan total aset periode AT min 1 ditambah dengan beta dari PPE itu adalah aset tetap periode T dibagi dengan total aset periode T min 1 plus EIT. Berarti kalau sudah mencari masing-masing indikator dari rumus persamaan ini, nanti selanjutnya menggunakan SPSS untuk di guess hasilnya nanti bisa ketemu. Setelah kita melakukan persamaan regresi mendapatkan hasilnya, nanti bisa dimasukkan untuk mencari NDAC. NDAC itu adalah non-discretionary accrual, dimana nanti bisa mendapatkan nilai konstan dan beta 1 dan beta 2 nya dikalikan dengan masing-masing indikator yang ada dalam rumus persamaan ini. Setelah mendapatkan NDAC, nanti selanjutnya adalah menentukan discretionary accrual atau DACT-nya. Mana DACT itu adalah total akrual periode T dibandingkan dengan total aset periode T min 1 dikurangi dengan NDAC, nanti bisa ketemu manajemen labanya. Sekarang saya akan memberikan contoh cara menghitung manajemen laba. Di sini contoh yang akan saya gunakan adalah perusahaan Food and Beverage pada tahun 2018, di mana sampel perusahaan Food and Beverage itu sebanyak 16 perusahaan. Jadi di sini ada 16 perusahaan, nanti tinggal mengisi bagian-bagian dari manajemen laba itu sendiri. Antara lain laba bersih setelah pajak, arus kas operasi, itu nanti akan menghasilkan total akrual. Setelah itu akan mencari total aset tahun 2017 karena tadi akan mencari di sini AIT min 1 berarti total aset tahun sebelumnya. Kalau total aset tahun sebelumnya berarti total aset di tahun 2017.
Sedangkan untuk mencari perubahan pendapatan itu dicari berarti pendapatan usaha tahun 2018 dikurangi pendapatan usaha 2017 nanti menghasilkan perubahan REV. Setelah itu juga akan mencari aset tetapnya untuk tahun 2018. Untuk perubahan piutang itu berarti nanti tinggal memasukkan piutang usaha tahun 2018 dikurangi dengan piutang usaha tahun 2017 nanti akan menghasilkan REV. Semua ini diambil dari laporan keuangan. Sekarang tinggal cari laporan keuangan perusahaan CAM. CAM itu perusahaan Campina tahun 2018. Setelah saya mempunyai laporan keuangan PT Campina Ice Cream Industry tahun 2018 dan perbandingan dengan tahun 2017, maka bisa saya menjawab di tabel tabulasi data. Di sini saya akan menjawab hasil nilai laba bersih setelah pajak. Kalau laba bersih setelah pajak berarti harus mencari di laporan laba rugi. Berarti kita cari laporan laba ruginya. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini sudah diketahui laba bersih setelah pajaknya sebesar 61 sekian. Jangan lupa di sini bisa dilihat berarti ini dalam jumlah rupiah penuh. Kita ketik jumlahnya sebesar sama yang tertera dalam laporan keuangan. Terus selanjutnya akan mencari arus kas operasi. Arus kas operasi berarti di laporan arus kas. Laporan arus kas kita cari yang arus kas operasi yang diperoleh dari aktivitas operasi. Berarti nyari yang ini 103 sekian dimasukkan. Untuk total akrual di sini rumusnya adalah di sini. Untuk total akrual itu laba bersih setelah pajak dikurangi arus kas operasi. Berarti tinggal memasukkan saja sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi dengan arus kas operasi. Oke, sudah ketemu total akrualnya. Sekarang tinggal mencari total aset tahun sebelumnya. Berarti total aset di tahun 2017. Total aset berarti nyarinya di laporan neraca. Cari di neraca total aset. Sekarang sudah ketemu total aset di tahun 2017. Berarti masukkan yang di tahun 2017. Oke. Untuk selanjutnya adalah mencari pendapatan usaha tahun 2018 dan 2017 nanti menghasilkan perubahan REV. Kalau pendapatan usaha berarti nyarinya di laporan laba rugi. Nah, di sini laporan laba rugi, pendapatan itu bisa dikatakan sebagai penjualan bersih. Berarti masukkan yang nilainya yang penjualan bersih, kita copy. Pasta ke di sini 2018, di sini 2017. Sekarang untuk mencari perbedaan REV adalah pendapatan tahun 2018 dikurangi dengan pendapatan tahun 2017. Sudah ketemu REV. Sekarang mencari aset tetap. Aset tetap itu di laporan neraca. Kita nyari yang aset tetap. Di sini ada aset tetap. Ini aset tetap periode T, berarti tahun 2018. Tinggal dimasukkan. Sekarang mencari
mencari piutang usaha 2018 dan piutang usaha tahun 2017 untuk mencari perubahan REK. Di sini ada piutang usaha, berarti piutang usaha untuk 2018 itu sebesar 193 sekian, untuk tahun 2017-nya 170 sekian. Oke, untuk mencari perubahan REK berarti piutang usaha 2018 dikurangi dengan piutang usaha 2017. Nah, sekarang saya sudah mengisi untuk perusahaan CAM tahun 2018. Maka untuk keseluruhan perusahaan yang dijadikan sampel akan diisi sama caranya seperti yang tadi. Setelah saya menjawab semua masing-masing indikator yang membentuk manajemen laba dengan sampel sebanyak 16 perusahaan sudah terisi semua, langkah selanjutnya adalah akan melakukan regres ini ke dalam persamaan regresi, di mana harus mencari TAIT dibagi dengan IT-1, berarti total akrual dibagi dengan total aset tahun 2017. Nah, di sini sudah saya masukkan formula rumusnya. Nah, ini tinggal kita masukkan ke rumusnya aja. Total akrual dibagi dengan total aset 2017. Oke. Terus sama dengan 1 dibagi dengan total aset 2017. Untuk perubahan pendapatan dibandingkan dengan total aset tahun 2017 berarti sama dengan perubahan REF dibagi dengan total aset 2017. Terus untuk untuk aset tetap dibagi dengan total aset 2017. Oke, ini sudah untuk persamaan regresinya, tinggal masukkan ke SPSS. Ini saya sudah buka SPSS, tinggal saya masukkan. Anggap saja untuk persamaan regresinya TAIT bagi AIT-1 itu adalah Y, sedangkan 1 per AIT-1 itu adalah X1. Perubahan REF dibandingkan dengan AIT-1 itu adalah X2, dan PPET dibagi dengan AIT-1 itu adalah X3. Jadi nanti di sini sudah saya kasih nama untuk ininya, saya kasih nama Y, X1, X2, dan X3. Nah, setelah itu baru kita melakukan regresi linier, analis regresi linier. Y dimasukkan ke dependen, X1, X2, X3 dimasukkan ke independen, klik OK. Di sini sudah ketemu untuk nilai beta X1, untuk nilai beta X2, untuk nilai beta X3. Untuk langkah selanjutnya adalah mencari NDAC. Oke, berarti NDAC itu adalah A1 dikalikan dengan 1 per IT-1. Berarti A1 tadi kita sudah ketahui sebesar ini, min 5,957E9 ini nanti tinggal dikalikan dengan 1 min IT-1. Untuk beta yang pertama, untuk betanya itu sudah ketemu di sini. Untuk beta di sini adalah 0,027, berarti nanti 0,027 dikalikan dengan ini, perubahan ini dibandingkan ini dikalikan 0,027. Sekarang akan
Untuk B2 nya berarti ini B2 nya adalah min 0,047 dikalikan dengan PPE dibagi dengan item 1. Oke, sekarang tinggal kita mencari NDIC nya. Formula untuk mencari NDAC ini sudah saya tulis seperti ini. Berarti untuk satu dibagi dengan total aset tahun 2017 ini sudah diketahui. Nah, ini nanti untuk di sini karena nilai A1-nya tadi sudah ketemu sebesar ini, di SPSS ini sudah ketemu, ini saya kopikan aja. Dikalikan dengan IT ini. Oke. Nah, ini sudah ketemu. Terus untuk X2 nya, untuk X2 ini, nah ini nanti dikalikan di ini 0,027 nya, sama dengan ini nilai betanya dikalikan ya ini perubahan ref. Nah, perubahan ref dikurangi dengan perubahan rek, oke, dibagi dengan total aset tahun 2017. Oke. Nah, ini sudah ketahuan ini nilainya. Berarti untuk nilai NDAC nya ini. Terus selanjutnya adalah untuk B2 nya tadi sudah ketemu nilai ininya adalah min 0,47. Oke. Nah, ini saya masukkan di sini sama dengan min 0,047 dikalikan dengan PPE. PPE itu adalah aset tetap dibagi dengan total aset 2017, dibagi dengan total aset 2017. Setelah diketahui semuanya, maka dijumlah sehingga menghasilkan NDAC sama dengan A1 per A-1 ditambah dengan perubahan ref dibagi dengan ini dijumlah ini. Nah, jadi sudah dapat diketahui untuk NDAC masing-masing perusahaan sampel. Kita tarik ke bawah, jadi bisa diketahui NDAC pada perusahaan food and beverage 16 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel pada tahun 2018. Setelah diketahui NDAC, maka langkah selanjutnya adalah menentukan discretionary accrual atau DAC. Nah, dimana rumusnya ini sudah dicantumkan di sini, TIT min AIT min 1 dikurangi NDAC. Berarti sekarang tinggal DIC-nya. DIC ini dikurangi dengan NDAC. maka ketemu DICT atau discretionary accrual-nya. Ini NDAC-nya tadi sudah ketemu. Saya taruh di sini di bawahnya. Sekarang tinggal TAIT-nya tadi sudah dicari. Masukkan di sini. Nah, discretionary accrual-nya berarti sama dengan
TAIT min IT dikurangi NDAC. Oke, nah ini sudah ketemu untuk manajemen labanya yang diukur dengan DACT. Sekian teman-teman, sudah saya share bagaimana cara mencari manajemen laba. Semoga bermanfaat dan saya minta maaf apabila ada penyampaian yang kurang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.